Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Wijaya Kusuma. Saya berasal dari Universitas Narotama Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan suatu pembahasan dari materi e-business, yaitu B2B atau yang bisa kita sebut dengan business to business. Apa itu business to business? Oke. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin yang menyangkut tentang materi ini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah mind map atau peta konsep, yang ketiga adalah B2B exchange, B2B marketplace, dan yang terakhir adalah B2B activity. Oke, dari definisinya sendiri adalah B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya. Jadi, untuk B2B di sini perusahaan tidak menjual produknya kepada konsumen secara langsung. Namun, perusahaan menjual kepada perusahaan yang lain. Semisal ada sebuah perusahaan supplier kain, dia menyuplai untuk industri-industri yang bergerak di bidang fashion. Kurang lebih contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah mind map atau peta konsep. Bisa dilihat di sini peta konsep yang sudah saya buatkan. Bisa diperhatikan pada pola garis-garis putus dan garis bersambung. Untuk supplier, dia memiliki koneksi dengan korporasi. Di sini bisa dikatakan dengan business to business karena sebuah perusahaan menjual produknya kepada perusahaan yang lain. Seperti juga korporasi ke distributor dan retailer. Nah, untuk distributor dan retailer ke consumer itu bisa kita sebut dengan B2C, yaitu business to consumer. Begitupun juga untuk corporation ke consumer juga itu bisa disebut dengan B2C. Lalu untuk materi ketiga yaitu B2B exchange. Pada dasarnya adalah B2B exchange itu ialah ide dasar yang memudahkan perusahaan untuk bertransaksi skala besar, mencari barang yang dibutuhkan dan diperlukan. Di sini ada 4 klasifikasi untuk B2B exchange, yaitu yang pertama sistem sourcing, yang kedua spot sourcing, yang ketiga vertical exchange, dan keempat horizontal exchange. Di sini untuk sistem sourcing yang berarti adalah pembelian jangka panjang antara supplier dan pembeli. Untuk spot sourcing dikategorikan sebagai pembelian tidak terencana. Untuk vertical exchange yaitu pertukaran suatu anggota di industri ke industri yang berbeda. Jadi suatu anggota akan dialihkan atau ditaruh di industri yang berbeda. Untuk yang terakhir yaitu horizontal exchange, yaitu pertukaran yang menangani material beberapa industri yang berbeda. Jadi untuk beberapa material bisa bertukar. Untuk materi yang keempat yaitu adalah B2B activity. Di sini sudah saya siapkan alur atau sistem dari B2B activity. Dari market intelligence ke pre-purchasing, setelah itu purchasing, shipping and receiving goods, and payment. Pada dasarnya, B2B activity adalah hal-hal yang meliputi kegiatan business to business. Hal ini mengacu pada aktivitas apapun yang melibatkan memproduksi barang atau menyediakan layanan. Jadi, intinya adalah B2B activity ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam hal bisnis mereka. Di sini untuk market intelligence meliputi mengumpulkan informasi lengkap baik spesifikasi, servis, kualitas maupun kuantitas. Untuk spesifikasi mungkin lebih rincinya seperti kualitas bahan atau mungkin bahan yang bagus atau standar atau yang cukup baik.
Lalu servis, apakah pelayanannya memuaskan atau tidak, kualitas maupun kuantitas, apakah bisa diproduksi dalam jumlah banyak atau hanya terbatas. Lalu yang kedua adalah pre-purchasing atau pra pembelian sebelum membeli. Di sini meliputi menyiapkan proposal. Jadi kita menyiapkan proposal apa saja untuk barang-barang yang akan kita beli. Setelah itu menyiapkan permintaan kuantitas, request for quotation. Jadi di sini setelah barang itu di list, kita harus menghitung berapakah bahan yang kita perlukan. Setelah itu kita negosiasi, baik entah itu harga atau maupun pesanan khusus tertentu. Lalu purchasing, pembelian, meliputi ODA yaitu ordering, deliveries, dan acknowledgement. Ordering yaitu memesan, deliveries lebih ke pengiriman, dan yang terakhir acknowledgement yaitu persetujuan pemesanan atau pengesahan atau kevalidan pemesanan. Yang keempat yaitu shipping and receive goods, meliputi pengiriman barang baik jadwal kedatangan atau keberangkatan, dan dipastikan saat barang sudah diterima, kita sebagai pihak perusahaan harus mendapatkan faktur penerimaan barang. Yang terakhir adalah pembayaran atau payment. Di sini pembayaran dapat dilakukan melalui e-cash atau electronic cash, via bank atau secara online. Untuk materi yang terakhir yaitu B2B marketplace. Di sini marketplace-nya ada 5 subpoint yang akan saya jelaskan, yaitu one to many, many to one, many to some, many to many, some to many. One to many yaitu pasar yang dikelola oleh satu perusahaan yang menyediakan dari mulai katalog penawaran, produk, dan harganya. Di sini yang bisa saya simpulkan yaitu one to many adalah ada satu segmen atau satu pasar, hanya satu perusahaan itu atau satu supplier itu yang bisa menguasai segmen tersebut. Jadi dari hal paling atas sampai bawah, perusahaan itu yang memiliki kekuatan untuk mengambil seluruh pasar segmen tersebut. Lalu yang kedua, many to one, banyak kepada satu. Jadi di sini pasarnya dikelola oleh banyak perusahaan atau banyak supplier untuk mendapatkan pembeli, yaitu dengan cara tender. Jadi di sini nanti untuk mendapat pembeli tersebut mengirimkan satu kriteria, dan para supplier tersebut harus menyesuaikan pada kriteria tersebut. Dan pada akhirnya pembeli akan menentukan salah satu siapakah dari perusahaan tersebut yang memenangkan tender orang itu. Many to some, perusahaan-perusahaan yang menggabungkan katalog pemilihan mereka untuk menarik perusahaan agar mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi di sini para supplier menggabungkan material mereka agar perusahaan yang sedang mencari barang bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena perusahaan supplier ini mereka beraliansi menjadi satu. Many to many yaitu pasar yang dikelola banyak perusahaan dan banyak perusahaan pembeli yang memungkinkan untuk terjadinya proses lelang yang dinamis. Lalu yang terakhir adalah some to many, gabungan dari beberapa perusahaan yang menggabungkan produk-produk mereka untuk ditawarkan ke banyak pembeli. Mungkin bisa itu saja yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.